Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Luar biasa. Kitanya biasa, saudara. Tapi Tuhan kita luar biasa. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk tentu Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Tapi sedang lagi berada di luar kota. Dan terima kasih juga untuk Pastor Yudi dan juga tim tentunya di tempat ini. Para pelayan-pelayan Tuhan, koordinator ibadah dan sebagainya. Thank you, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi saudara. Mari buka hati saudara, rendah hati, belajar, haus. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul Hidup yang Memberi Dampak, Impactful Life. Kita akan belajar dari satu tokoh hakim-hakim, yaitu bernama Samgar. Saudara mungkin baru dengar pertama kali nama ini, saudara. Kita belajar sama-sama Hakim-Hakim pasal 3, ayat 31, saudara. Kita lihat firman Tuhan ini. Oh, tidak terlihat televisinya, bisa? Sebentar, saudara, ini ada sedikit kesalahan. Baik, lagi diatur, maaf, boleh? Lagi diatur, televisinya bisa kelihatan? Oke, thank you. Saya sambung aja, saudara. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 firman Tuhan katakan demikian. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Setelah dikasih Tuhan, satu ayat ini mungkin kadangkala kita merasa bahwa kita merasa kecil. Kita merasa kadang-kadang tidak memiliki kemampuan yang khusus. Atau mungkin kita merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu sederhana untuk Tuhan pakai saya. Atau mungkin saudara berpikir, ada yang berpikir gini, andaikan saya punya talenta lebih, saya mungkin bisa bermain musik, saya bisa berkhotbah, bisa punya, mungkin ada berpikir demikian. Atau pendidikannya lebih tinggi sehingga saya bisa teach somebody, saya bisa mengajar orang-orang. Atau punya mungkin latar belakang yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih terpandang. Maka mungkin saya bisa dipakai Tuhan. Apakah demikian, saudara? Hari ini kita akan belajar satu tokoh ini, namanya Samgar tadi. Tidak terlalu terkenal dalam Alkitab, tapi dia seorang hakim diangkat Tuhan. Namanya hanya muncul 2 ayat saja. Namanya hanya muncul 2 ayat. Di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31 dan ayat 5 dan 6 sampai 6. Sorry, pasal 5 dan ayat 6 tentunya. Tapi dia punya dampak luar biasa. Pada waktu itu di Israel, di tengah keadaan yang sangat suram, di mana jalan-jalan sepi, firman Tuhan katakan saudara sekalian, dan orang-orang pejalan tidak lagi berada di jalan, Samgar bangkit dan menjadi jawaban Tuhan bagi bangsanya. Saya percaya bahwa kalau kita belajar Alkitab, saudara, Samgar ini dia bukan nabi besar, dia bukan jenderal, dia bukan, dia hanya seorang apa, saudara? Peternak, petani yang sederhana, dengan alat pertaniannya yang sederhana, yang dikatakan firman itu katakan sebutkan penghalau lembu itu, bukan pedang, bukan tombak, bukan senjata, tapi ia berhasil menyelamatkan Israel dengan membunuh 600 orang Filistin hanya dengan menggunakan tongkat penghalau lembu tersebut. Samgar bersedia pakai Tuhan, hidupnya meninggalkan dampak yang besar. Maaf, slide-nya sudah bisa jalan, mengalir? Oke, boleh terus saja. Yes, lagi. Oke, thank you. Bisa diikutin ya, thank you. Baik saudara sekalian, ya, saya percaya begini, saudara. Hidup yang berdampak, next slide, bukan tentang posisi, tetapi tentang kesediaan. Dan Tuhan tidak pernah mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari
orang yang siap dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Samgar, sehingga ia bisa hidupnya berdampak. Kita akan belajar sama-sama. Sudah siap? Yang pertama, ternyata saya mempelajari begini. Ternyata hidup yang berdampak, walaupun latar belakang keluarga kurang jelas atau kurang menguntungkan, Alkitab hanya menjelaskan Samgar itu bin Anat. That's it, hanya itu aja. Anaknya Adat. Biasanya Alkitab kalau mau ingin bersatu tokoh, biasanya disebutkan sukunya apa, keluarganya dari mana, apa semuanya. Tapi hanya bin Anat, that's it, titik. Ini menunjukkan bahwa latar belakangnya kurang jelas atau mungkin tidak terlalu istimewa. Dan saya percaya bahwa Tuhan memilih seseorang bukan berdasarkan latar belakang keluarganya yang gelap atau memalukan, tetapi berdasarkan orang itu hari ini. Yang percaya katakan amin. Apakah orang tersebut cinta Tuhan, takut Tuhan, mengandalkan Tuhan atau tidak? Amin, saudara. Seperti Yeftah, kalau Anda baca di Alkitab di hakim-hakim lain, saudara. Yeftah, dia anak seorang pelacur. Tapi ketika dia bertobat, dipakai Tuhan jadi alat Tuhan. Menjadi berkat di zaman bangsa Israel pada waktu itu, saudara sekalian. Jangan kecil hati kalau ada yang mungkin hadir hari ini atau kecewa, anak muda yang memiliki latar belakang yang tidak jelas atau gelap, karena Tuhan tetap dapat memakai Anda untuk berdampak. Saya baru balik bulan lalu dari kota Surabaya, pelayanan memberkati jemaat kami, karena kami punya cabang di Surabaya yang menikah, dan saya yang akan memberkati, saudara. Ketika saya pulang dari menuju ke airport, dan di airport saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Dia salah satu gembala, salah satu terbesar di Jakarta. Saya ketemu suaminya, istrinya. Dan salah satunya adalah sampai saat ini dia tidak tahu siapa papa kandungnya. Tempat salaman, shalom. Dan kalau Anda bisa buka lihat kisah hidupnya, sampai hari ini dia tidak tahu siapa papa kandungnya. Tapi Tuhan bisa pakai. Sekarang mereka memegang jemaat besar. Sekarang mungkin 30.000 jemaat. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sometimes saya suka dengan kalimat ini. Kita tidak bisa memilih next slide ya. Dari keluarga mana kita berasal. Betul ya? Dari keluarga keturunan Papua, Toraja, Batak, punya latar belakang mungkin Chinese. Siapa yang bisa pilih? Siapa bisa pilih? Kita berharap semua bisa lahir dari anak konglomerat. Betul nggak? Kita berharap kita bisa lahir dari keluarga pendeta. Semua mau berharap demikian. Betul nggak, saudara? Tapi kita nggak bisa pilih. Saya mungkin berpikir, Papa saya kenapa ya mesti begini? Mama saya kenapa begini? Gak bisa. Tapi Tuhan bilang, kita bisa menentukan arah kemana keluarga yang akan kita bentuk. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita, generasi kita, saya, keluarga di atas mungkin hancur-hancuran, saudara. Tapi kita keluarga yang harus menentukan arah kemana keluarga kita, anak-anak kita mau arahkan kemana. Yang percaya katakan amin. Saudara, untuk itu anak muda yang hadir hari ini, kasih Tuhan, saya menyampaikan dari kasih Tuhan. Kalau ada keluarga yang berantakan, atau mungkin dari keluarga yang susah, atau mungkin sangat sederhana biasa, jangan pernah melihat dirimu rendah, memandang dirimu rendah. Mungkin kau berkata, saya tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak. Tuhan bisa pakai itu jadi alat Tuhan. Atau mungkin
Ada dari keluarga yang hadir hari ini, dari keluarga yang engkau punya dapat hak istimewa, privilege. Orang tuamu mungkin orang yang berada, orang kaya, orang yang mampu. Tapi engkau sia-siakan semuanya itu. Sangat sayang sekali. Amin. Bapak Ibu, saya membaca kisah hidup seorang hamba Tuhan bernama Samuel Cabo Morris. Saudara baru dengar, tapi dunia misi, dunia penginjilan itu kenal orang ini. Lahir dari seorang budak di Afrika, yang lahir dari orang suku miskin di Liberia, diculik, disiksa oleh musuh. Lalu saat kali dia dilepaskan, dia berjumpa dengan seorang misionaris dan dia bertobat. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Singkat cerita, dengan bondo nekat, ya kan? Dia pergi ke Amerika, saudara. Di sana dia berjumpa lagi dengan teman-temannya di ibadah gereja yang dia ketemukan yang tepat. Dia masuk kampus universitas. Dan kemudian saudara, dia terkenal sekali di kampus ini. Dan dia menyalakan sebuah api misi lintas benua. Saudara. Orang yang sederhana, tapi Tuhan bisa pakai. Saya percaya dari tempat ini, dari Grace Community Center, lahir orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Saudara sekalian, ini yang pertama. Kedua, hidup yang berdampak. Apa kita belajar daripada kehidupan Samgar? Ternyata hidup berdampak itu dimulai dari menggunakan apa yang ada di tangan kita. Ternyata, saudara. Firman Tuhan mencatat begini, Samgar memukul kalah orang Filistin hanya dengan apa, saudara? Tongkat penghalau lembu. Apa itu tongkat penghalau lembu, saudara? Gak ada yang istimewa, bukan pedang yang tajam, bukan tombak yang runcing. Ini hanya alat tongkat biasa, hanya untuk mengarahkan lembu-lembu yang kalau keluar jalur, kalau lagi membajak, disingkirkan. Ngerti ya saudara ya? Samgar tidak menunggu punya pedang, tapi ia pakai penghalau lembu. Alat yang sederhana yang setiap hari ada di tangannya. Kadang-kadang kita berpikir begini, saudara. Aku tidak punya kemampuan seperti orang lain. Tapi dengar saudara, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak kita punya. Amin saudara. Ia hanya ingin kita setia dengan apa yang di tangan kita. Amin. Saudara, hidup kita bisa berdampak walaupun minim fasilitas. Fasilitas bukan penentu. Yang menentukan seseorang dipakai Tuhan untuk berdampak bukanlah fasilitas yang dimiliki, melainkan ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara sekalian, kalau kita lihat saudara, Musa dia punya tongkat dan Tuhan pakai itu untuk membelah laut. Betul? Daud punya umpan dan Tuhan pakai itu apa? Untuk mengalahkan Goliat. Seorang anak kecil punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan pakai itu untuk memberi makan apa? Ribuan orang. Samgar punya penghalau lembu dan Tuhan pakai itu apa? Untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, Anda mungkin yang seorang guru di sini. Engkau mungkin seorang guru yang setiap hari mengajar. Tapi kalau dengan kasih Tuhan, saya percaya bisa mengubah masa depan banyak orang. Yang percaya katakan amin. Ada seorang perawat mungkin ada di sini. Yang tapi kalau kau melayani dengan hati bisa membawa pengharapan bagi pasien-pasien yang mungkin hampir menyerah. Saudara tahu kalau pasien saudara lagi penyakit berat saudara, itu putus asa. Tapi kalau sudah divonis kanker, divonis penyakit yang berat, stres, pasti stres, putus asa kadang-kadang. Tapi kalau Anda seorang nurse, perawat yang mungkin setiap hari, bukan cuma dokter pun harusnya, dokter pun juga atau perawat saja pun juga umpamanya. Tapi kalau selalu memberikan semangat, Pak, masih ada Tuhan, Pak. Tetap percaya yang maha kuasa. Kalau mungkin bisa tahu di agama lain,
ada harapan selalu. Yang percaya katakan amin saudara sekalian. Atau mungkin ada di sini ibu rumah tangga. Engkau lagi berdoa untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk cucu mungkin. Tapi setiap hari kau berdoa, pray for your children, pray for your grandchildren, untuk anak-anak dan cucu-cucu saudara. Saudara, waktu di Surabaya ada satu yang saya ketemu ngobrol-ngobrol. Dia seorang ibu biasa, seorang ibu rumah tangga biasa. Itu kebetulan sepupu saya di Surabaya. Tapi amazing, saya sampai kaget dan wow. Dia bilang, sorry tadi malam. Dia tunggu saya, Rudy telepon saya lagi sudah istirahat cepat. Oh gitu, capek sekali. Oke. Karena saya pagi-pagi jam 5 saya bangun. Saya doa untuk anak-anak saya doa untuk semua. Wow. Setiap hari. Yes, setiap hari. Wow. Powerful. Amin, saudara. Ternyata saya melihat anak-anaknya semua jadi orang hebat-hebat semua. Saudara. Sampai saya bilang, wah, ini rahasia yang banyak orang mungkin gak sadar. Saya berdoa untuk sini, kakek nenek, pray for your grandchildren, doa untuk anak-anak, anak cucu-cucu. Air mata tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Saya mengerti pergumulan orang tua kalau anak-anak yang berontak. Saya mengerti sekali kalau ada kelihatan kayak anak durhaka ini anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, saudara. Seorang pria bernama William Kwangkwamba dari Malawi, saudara. Desanya mengalami kekeringan dan kelaparan. Orang gak mau bekerja, gak tahu dari mana bisa bikin apa ini. Desa kering, lapar, kelaparan, gak ada air. Tapi gak punya uang orang ini. Tapi saudara, dia mau belajar. Dia pergi perpustakaan tua, dia belajar bagaimana membuat kincir angin, bagaimana membuat pompa air dan sebagainya. Berhasil dengan alat sederhana. Sehingga akhirnya desanya bisa lepas dari kekeringan. Satu kali ditanya, bro, lu bikin apa? Oh, dia bilang sederhana, saya gak nunggu siapapun. Saya melakukan apa yang saya bisa dengan apa yang saya punya. Amin, saudara. Minim fasilitas bukan penghalang. Penyertaan Tuhan yang membuat hidup seseorang berhasil dan berdampak luar biasa. Perhatikan, saudara. Minim fasilitas bukan penghalang. Tapi apa, saudara? Penyertaan Tuhan yang membuat hidup seseorang berhasil dan berdampak luar biasa. Saya mau sampaikan hari ini sebelum kita pindah ke poin berikutnya. Jangan meremehkan apa yang ada di tanganmu. Kalau diserahkan kepada Tuhan, yang kecil bisa menjadi apa? Luar biasa. Satu kali di sebuah emperan toko di Italia, saudara, ya, ada seorang pengamen tua yang memainkan biolanya, tapi false. Jadi dia harap dia taruh orang kasih donasi kalau dia main piano biola dia. Karena false, orang nggak mau dengar, nggak ada kasih donasi. Sekian lama dia main nggak ada, karena false. Lewat seorang anak muda ini bisik, Pak, boleh nggak saya pinjam biolanya? Oh boleh, saya stem dulu Pak, baru saya akan mainkan ya, boleh ya? Oh boleh. Anak muda ini stem. Dan mainkan satu lagu. Wow, keren. Jadi bagus sekali. Orang mulai dengar. Wah, kok bagus sekali lagunya nih. Lagu pertama diputar, dimainkan. Lagu kedua dimainkan. Ketiga orang berkumpul, puluhan orang. Jadi banyak sekali sedang emperan toko tersebut. Dan kemudian anak muda ini selesai, orang berikan donasi semua. Waktu anak muda mau pergi, siapa kamu? Anak muda ini pergi saja. Ternyata dia adalah sang maestronya biola di Italia, Niccolo Paganini. Siapa ini Pak? Saya tidak kenal juga. Saya cuma baca riwayat hidupnya. Apa yang saya mau sampaikan begini, saudara. Biola tuanya yang false, tapi di tangan sang maestro merubah jadi suara yang merdu dan indah. Sama hidup kita.
Hidup yang hancur, hidup yang tidak tahu, hidup yang berantakan. Tapi kalau berada di tangan yang tepat, Sang Maestro kehidupan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pencipta itu, Tuhan bisa mengubah keadaan tersebut menjadi berkat yang luar biasa. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sekali lagi? Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar daripada kehidupan Samgar, saudara? Ternyata hidup berdampak itu lahir dari keberanian bertindak di tengah situasi yang sulit. Kalau kita belajar Samgar, Israel sedang tertindas oleh bangsa Filistin saat itu. Pada waktu itu banyak orang pilih diam, menyerah. Tapi Samgar, dia berani melangkah meski sendirian. Saya percaya kadang untuk hidup berdampak, kita harus berani melangkah melawan arus. Tentu arus yang benar, saudara. Melawan rasa, maksudnya melawan arus yang salah ya, maksudnya. Melawan rasa takut dan mengambil langkah iman. Ada di sini yang mungkin baru sendirian, Anda mungkin sendirian di keluargamu seorang Kristen. Yang lain mungkin dari keluarga penyembah berhala atau mungkin yang tidak mengenal Tuhan. Ada mungkin di sini, kau angkat tangan, saudara. Tapi kau berani melawan arus. Ada tekanan mungkin. Tapi saya mau sampaikan di mimbar ini, keputusan yang Anda buat itulah yang terbaik selama hidupmu, saudara, untuk mengikut Yesus seumur hidupmu. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. No turning back. Tidak ada istilah kembali. Amin, saudara. Dan hari ini tanggung jawab saudara untuk berdoa untuk keluargamu, supaya bisa kenal dan mengikut Tuhan dalam hidupnya, saudara. Saudara, kalau Anda pelajari Israel, kalau dia perang, seringkali lebih banyak menangnya, saudara. Terus, kebanyakan menang terus, saudara. Kenapa, saudara? Saya pelajari salah satu ayat yang menjadi kunci rahasianya ternyata ini, saudara. Kita lihat ayatnya ya, saudara. Ulangan 20 ayat 8 bilang begini, saudara. Lagi, para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati? Ini kepala pasukan tanya, siapa yang takut lemah hati? Ya boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara jangan tawar seperti hatinya. Jadi begini, saudara. Ternyata rahasianya pemimpin kalau mau pergi berperang, dia tanya dulu semua. Siapa di sini yang takut ya, lemah hati? Pulang. Oh, lu takut? Pulang. Pulang aja. Kenapa, saudara? Karena orang yang takut sudah mental block, pasti kalah. Anda kalau dunia olahraga, pertandingan bulu tangkis apa, kalau dia belum bertanding sudah nggak mungkin saya menang lah, pasti kalah lah, pasti kalah orang. Karena dia sudah berpikir dia kalah, dia nggak mungkin bisa menang. Tapi yang kedua ini faktor yang penting, saudara. Karena ternyata kenapa disuruh pulang, takutnya mempengaruhi orang lain berpikiran negatif, saudara. Ini yang bahaya, saudara. Jadi saudara harus berani berkata, walau tantangannya besar dan sulit, tapi kita bisa mengalahkan. Bapak Ibu, bukan seberapa besar kekuatan fisik kita, tapi seberapa besar kekuatan apa, saudara? Hati Anda. Dan diharapkan Anda punya hati yang perkasa. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Bapak Ibu, dalam dunia medis, dunia kedokteran, seringkali ini menjadi satu perhatian yang sangat serius. Ada orang yang saking takutnya, saudara, sehingga ketakutan itulah yang memperparah penyakitnya. Satu kali kita tahu peristiwa malpraktek di dunia itu banyak, saudara. Di Indonesia adalah, di Makassar juga adalah. Saya nggak perlu sebutkan, ya nggak etis lah. Tapi sekali lagi, saya sangat menghormati dalam dunia kedokteran. Dokter-dokter kita, nurse kita, orang-orang yang hebat luar biasa. Tetapi di Amerika satu kali ada seorang pasien, itu dia enak badan aja. Nggak enak, sakit-sakit rasa kok sudah seminggu, 2 minggu kayak nggak enak. Periksa ke dokter, diperiksa darah apa semua lengkap. Dan kemudian dokter bilang kita periksa lebih lanjut lagi ya. Dan kemudian divonis kamu kena kanker. Shock, anak muda ini. Orang tuanya di negara bagian lain.
Dia pulang, dia kepikiran. Dia takut. Berapa lama kemudian diketemukan dia meninggal karena sakitnya itu. Orang tuanya datang, nggak percaya, nggak, anak saya sehat. Saya tahu anak saya sehat-sehat kok. Saya minta anak saya diotopsi dan dibiopsi. Benar, saudara. Ketika diotopsi, dia biopsi, tidak ada kanker sama sekali. Siapa yang salah, saudara? Ternyata dia meninggal karena ketakutannya, saudara. Takut akan penyakitnya, saudara. Padahal tidak ada penyakit, saudara. Anda bayangkan kekuatan, the power of thinking, saudara. Overthinking itu, saudara. Anda bayangkan kekuatan daripada orang berpikir terlalu overthinking ya, saudara. Itu bahaya sekali. Makanya, saudara, kalau ada saudara, keluarga saudara yang divonis dokter yang penyakit tertentu yang mungkin berat, jangan cepat-cepat. Yes, oke, operasi saja. Enggak, tunggu. Minta second opinion dulu ke dokter lain. Minta pendapat ke dokter kedua, ketiga. Saya punya pengalaman membawa kakak saya berobat. Dia merasa kadang-kadang tidak enak badan, kaki suka dingin, jantung kadang berdebar sedikit, ya. Oke, saya temani dia berobat ke Jakarta. Saya tidak usah sebutkan nama rumah sakit dan nama dokternya supaya etis ya. Periksa jantung lengkap semua. Dites EKG, ultrasound, semualah periksa USG jantung semua apa semua dan sebagainya. Saya dampingi, saya ingat sekali di depan dokter. Dokter bilang, "Bapak suaminya?" "Oh, bukan dok. Saya kakaknya." "Oh, oke. Ibu, kami tadi sudah memeriksa semua lengkap. Ibu punya jantung ini, bagian ini bocor." Kaget. Bocor. Bagian ini, Bu, bagian sisi sini dijelaskan. Waduh, kakak saya pulang. Pegang kak. Dia jadi takut. Pegang kak. Jalan pelan-pelan. Saya bilang, tadi jalan pergi masuk rumah sakit baik-baik. Pulang kita di Jakarta, kita diskusi. Gak bisa. Kita minta second opinion. Oke, keluarganya setuju, suaminya setuju, ke Singapura check up. Saya carikan dokternya, saya konsultasi sama teman-teman dokter di sini beberapa yang saya kenal. Kemudian saya dapat seorang, ya aslinya kayak jago lah di Singapore General Hospital. Saya sebutkan aja, enggak apa-apa. Saya sudah sebutkan nama dokter. SGH di Singapura. Ketemu, daftar, kemudian kami diterima. Dia seorang asisten profesor. Periksa lengkap, hari pertama, hari kedua periksa. Hasilnya kita tunggu. Iya, saudara tahu, dokter bilang, "Since," gak usah sebut nama kakak saya, astaga. Ya, puji Tuhan. Nama kakak saya itu Since. Ya. Saudara, wow, saya tidak pernah lihat jantung kamu sekuat ini. You are very strong heart, jantungmu kuat sekali. Kaget. Dok, tapi bocor apa semua? Bagaimana semua? Valve-nya ada masalah? Semula, very good, bagus sekali semua. Anda bayangkan kakak saya waktu dengar begitu, pulang dari SGS, langsung kita pergi Orchard. Woi, jalannya, woi sudah begini, astaga. Tadi waktu datang saya papa sudah pegang kak. Aduh, the power of overthinking itu bahaya sekali. Makanya lawan dengan firman Tuhan. Makanya saudara, kalau ada keluarga saudara lagi sakit ya, di rumah sakit ya, lagi di ini, ada teman kan busuk nih. Keluarga pasien itu harus temani saudara. Karena biasa datang teman, bagus maksudnya, cuma kadang-kadang gak mikir-mikir, kalau bicara itu asal ngerocos. Kenapa kok? Saya masuk rumah sakit, badanku tadi gak enak, saya nyeri-nyeri di sini, agak kram. Omku kok dong, 3 hari lalu. Sakit juga begitu, mati. Ada nggak begitu? Saya sering dengar. Astaga. Sembarang bicara ini. Pas yang besuk pulang, yang pasien mati. Padahal dia cuma bawa roti. Tapi kasih kepikiran, kasihnya
pasiennya. Maaf ya, saya kalau biasa lihat, makanya itu benar ya, dokter itu suka bilang begini, pasiennya perlu istirahat, bukan cuma istirahat fisiknya ya. Betul atau betul dokter di sini? Ada yang dokter di sini? Betul atau betul dokter? Ya, yang di bagian dunia medis, betul ya? Iya. Oke. Pesan ini saudara. Tuhan tidak memakai orang yang hanya berkata aku nggak bisa. Next slide. Tetapi orang yang berani berkata aku mau, Tuhan pakai aku. Yang terakhir ya, sebelum kita pulang ya. Amin. Yang terakhir saudara. Ternyata hidup berdampak, apa yang kita bisa dari kehidupan Samgar itu begini saudara. Hidup berdampak akan selalu membawa berkat dan keselamatan bagi orang lain. Amin saudara. Samgar tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ia adalah Tuhan untuk memberi kebebasan bagi banyak orang. Dan saya percaya begini, hidup yang berdampak itu akan selalu berorientasi keluar, bukan berpusat pada diri sendiri, tapi pada sesama. Satu kali seorang kakek lagi tanam pohon mangga di depan rumah. Orang lewat, kek, itu apa pasang tanam pohon mangga? Keburu mati kek. Lu salah. Pohon mangga ini bukan untuk saya, untuk anak dan cucu-cucu saya. Sometimes hidup berdampak artinya menanam sesuatu yang mungkin kita tidak akan tuai sendiri, tapi orang lain akan merasakan buah. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Saudara, Alkitab bilang ini kita terang dunia, the light of the world. Amin. Tuhan ingin kita jadi terang dunia. Tuhan ingin kita membawa dampak kepada orang lain selama kita masih hidup, supaya orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita dan mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Anda dan saya disebut terang dunia. Kenapa Tuhan? Supaya kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini kita bawa orang bersama Tuhan, sama Tuhan, bahwa selalu ada jalan dalam Tuhan. Supaya orang yang selama ini tidak bisa melihat, mereka menjadi melihat bahwa selalu ada jalan dalam Tuhan. Tidak pernah ada jalan buntu dalam Tuhan. Selalu ada jalan dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan mereka mampu melihat itu ketika mereka bertemu kita, karena kita menjadi terang. Tapi Tuhan juga bilang kepada kita juga ini garam dunia, the salt of the world. Saudara, kalau kita bicara tentang garam itu sifatnya apa? Memberikan rasa. Sehebat apapun seorang koki yang bisa masak, kalau tidak ada garam pasti rasanya hambar. Betul saudara? Tuhan bilang, kita adalah garam dunia. Artinya, kehadiran kita harus memberikan rasa kepada orang lain. Karena kita menyadari hari-hari ini banyak orang yang sudah mati rasa dalam hidupnya. Mereka nggak bisa lagi merasakan bahwa hidup dalam Tuhan itu nikmat, indah, saudara. Makanya banyak orang seperti ini hari-hari ini banyak pingin apa, saudara? Mati, bunuh diri. Karena kenapa? Mereka merasa hidupnya sudah hambar. Kita adalah garam dunia. Ketika orang bertemu dengan Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan. Orang bisa mendapatkan kembali rasa. Kalau ada Yesus, kalau kita punya Yesus, hidup di dunia ini punya arti, punya harapan pasti. Yang percaya katakan amin. Sehingga orang-orang yang sudah mati rasa, orang-orang yang sudah perasaannya hambar, ketemu saya dan saudara, mereka bisa bangkit kembali. Itulah sebabnya kita disebut the salt of the world. Ada satu ayat yang luar biasa, saudara. Saya mau bagikan ini ayat powerful sekali. Saudara, 1 Tesalonika 3 ayat 10, ini bagus sekali ayatnya. Firman Tuhan bilang begini, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ini ayat firman Tuhan 1 Tesalonika itu ditulis oleh Rasul Paulus, tentu oleh ilham Roh Kudus. Kalau saya tanya sama saudara, menurut saudara siapa yang paling besar dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru? Semua teolog pasti setuju, Rasul Paulus. Karena dia menulis 13 kitab dari kurang lebih 27 kitab di Perjanjian Baru.
Tesalonika 3 ayat 10 itu rahasianya. Ternyata Rasul Paulus bilang begini, setiap kali aku rindu ketemu dengan kamu, setiap kali aku ingin bertemu dengan kamu, setiap kali aku bertemu denganmu, saya selalu ingin menambahkan sesuatu kepada hidupmu. Wah, keren. Rahasia Rasul Paulus kenapa dia jadi orang hebat, orang besar, karena dia begini bilang, setiap saya ingin ketemu sama seseorang, saya ingin menambahkan sesuatu kepada hidup orang tersebut. Amin. Saudara, kalau saudara orang yang suka menambahkan sesuatu kepada orang lain, saudara orang yang suka melakukan sesuatu agar hidup seseorang diubahkan, maka tidak heran kalau orang kemana-mana Anda kenal orang, Anda dikenal orang. Karena orang tidak akan pernah mengingat kekayaan saudara, orang tidak akan pernah mengingat mobil yang saudara pakai, orang tidak akan pernah mengingat deposito saudara, nggak pernah. Tapi orang akan selalu mengingat ketika saudara mengubahkan kehidupan mereka tersebut. Yang percaya katakan amin. Orang tidak akan ingat siapa orang terkaya di dunia. Orang tidak akan ingat siapa orang terkaya di Indonesia tahun lalu. Ada yang ingat? Siapa orang terkaya di Indonesia tahun 2024? Ada boleh kasih jawaban? Gak usah buka chat GPT lah. Ada? Saya tahu pasti jawabannya bilang begini. Jarum Group yang punya Pak. Oh, salah besar. Bukan lagi Michael Hartono, Budi Hartono. Enggak, sudah enggak lagi. Sekarang itu ada namanya Lotukong, Prayogo Pangestu, pengusaha batu bara yang Lotukong tersebut, saudara semua. Kalau saya tanya siapa terkaya di dunia, orang bilang masih Bill Gates. Oh, bukan lagi Bill Gates, bahkan sekarang tidak masuk 10 besar, saudara. Enggak lagi, kita tidak akan mungkin ingat, saudara. Ganti-gantian, sebentar Jeff Bezos, sebentar Elon Musk dan sebagainya. Kita tidak akan mungkin ingat, saudara. Tapi ketika seseorang merubah kehidupan orang lain, orang yang dirubah hidupnya tidak akan pernah melupakan orang yang merubah hidupnya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, oleh sebab itu hari ini saudara bilang begini. Saudara selalu bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya boleh katakan hidup yang paling menyedihkan adalah ketika selama kita hidup sampai kita mati, kita tidak pernah berbuat sesuatu buat orang lain. Hidup yang paling menyedihkan, next slide, adalah ketika kita ada di dunia, tapi orang lain tidak pernah merasakan keadaan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyentuh kehidupan mereka. Kita tidak pernah menyentuh kehidupan keluarga saudara. Anda tidak pernah menyentuh kehidupan anak-anak saudara, pasangan saudara. Anda tidak pernah membawa dampak di dalam kehidupan mereka, dan itu adalah hidup yang paling menyedihkan. Bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga, ini jadi doa kita tentunya. Amin. Saya mau sampaikan, pemuridan yang paling benar itu bukan di gereja. Pemuridan itu dimulai dari keluarga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dimulai dari keluarga kita. Bawa anak-anak kita, semua cucu kita untuk bisa mengenal Yesus Kristus dalam hidupnya. Warisan iman. Yang percaya katakan amin. Itu doa kita semuanya. Bawa. Pray for them. Wariskan warisan iman. Muridkan mereka mengenal Yesus Kristus. Menjadi murid-murid Tuhan yang baik dan sejati. Amin. Kadang-kadang ada yang bilang begini, Pak, saya terlalu sibuk, Pak, saya tidak ada waktu untuk keluarga. Anda salah. Saya bisa ulangi begini, saudara. Sesuatu yang penting pasti kita berikan prioritas. Setuju? Betul nggak, saudara? Sesuatu yang penting pasti kita akan berikan prioritas. Kalau kau merasa bahwa keluargamu itu penting, your family jadi priority. Ada amin, saudara. Saya berharap Anda melihat, jangan salah pengertian. Dan bilang, oh kok begitu pelayanan tidak penting. Tidak begitu cara melihatnya, saudara. Tapi ada orang tidak punya keseimbangan dalam kehidupan. Kesuksesanmu di pelayanan tidak akan seimbang kalau keluargamu hancur. Tidak akan terbandingi kalau keluarga hancur. Ada amin.
Kesuksesanmu di bidang pekerjaanmu kau hebat. Jadi direktur tapi tidak akan sebanding dengan kalau keluargamu hancur, di rumahmu hancur. Tidak akan pernah sebanding, saudara. Tidak ada kompensasi. Kalau bagi saya, saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Karena itu saudara sekalian, doa kita tentunya, Tuhan kita bilang gini, Tuhan pakai hidup saya Tuhan. Sekecil apapun saya mau berdampak. Amin. Sampai ketika orang mau ketemu Anda, ketemu orang nanti. Tuhan izinkan ketemu orang 10 menit saja mungkin, tapi saya bisa menambahkan sesuatu pada hidup orang ini. Sampai satu kali nanti Anda jangan heran ketika kita nanti bilang, Pak, apa kabar Pak? Anda heran, siapa ya? Maaf, siapa ya? Yang lalu Pak, yang Bapak pernah kita ketemu makan di pangsit mie di Jalan Sangir Pak. Yang kita makan pangsit mie di Jalan Sungai Limboto Pak itu Pak. Ya tahu mungkin pangsit, apalagi mana pangsit mie yang enak di Makassar. Yang itu, yang saya sebutkan, yang di Sulawesi Pak itu. Masa Bapak tidak ingat? Pak, saya tidak bisa lupa Bapak punya perkataan satu kalimat itu Pak yang mengubah hidup saya Pak. Bisa saja saudara. Ada amin. Ada amin. Saudara saya bisa sampaikan ini karena ketiga salah satu alumni STT Blessing kami, dia ulang tahun saudara. Oh maaf, ulang tahun saya Oktober saudara. DWA saja secara pribadi. Thank you Pastor. Saya tidak akan pernah satu kalimat yang Pak Rudi pernah sampaikan di depan kelas ketika kuliah. And that is changed my life. Itu mengubah hidup saya. Saya tidak tahu, saya nggak bicara, saya nggak mengerti saya bicara apa pada waktu itu. Saya sudah lupa. Tapi memang benar, saya kalau aja di kelas-kelas kuliah saya. Apa semester 1, 2, 3 di awal-awal. Saya suka berdoa mereka, saya doakan mereka satu. Dan kemudian saya sampaikan kata-kata makrifat kepada mereka punya kehidupan. Bapak Ibu, saya akan lanjut sedikit saudara. Jadilah orang yang berusaha menambahkan sesuatu, next slide, buat hidup orang lain, saudara sekalian. John Maxwell secara singkat. Dalam bukunya Winning the People, dia sebutkan ada 4 orang jenis orang manusia di dunia ini, saudara. Anda boleh catat. Pertama ada the adders, penambah, orang yang membangun. Karena mereka menambah nilai bagi orang lain. Kedua, the subtractors, pengurang, orang yang mengurangi nilai orang lain. Yang ketiga adalah the multipliers, pengganda, karena mereka melipat gandakan nilai hidup orang lain. Yang keempat, the dividers, pemecah, karena mereka memecah hubungan dan menghancurkan nilai orang lain. Sebenarnya ini hanya berbicara 2 poin. Pertama adalah orang yang berhubungan dengan orang lalu ingin mengurangi nilai hidup orang lain. Mengurangi apa Pak Rudi? Mengurangi apa saja? Mengurangi kedisiplinan kita, mengurangi sifat baik kita. Kita berhubungan sama dia, hidup kita tidak jadi lebih baik, malah jadi menurun. Kita dulunya rajin berdoa, sekarang tidak rajin berdoa. Kita dulu rajin ke gereja, sekarang jadi tidak rajin ke gereja. Dulu semangat melayani Tuhan, tapi berhubungan sama dia malah tidak suka melayani Tuhan di gereja lagi. Itu berarti dia bisa mengurangi nilai hidup. Orang seperti ini, karena suka mengurangi saudara, maka seharusnya saudara juga mengurangi teman-teman seperti itu. Kalau bisa jangan punya. Karena teman-teman itu tidak membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Tapi tipe yang kedua adalah tipe yang menambahkan sesuatu bagi hidup orang lain. Menambahkan nilai. Saudara mesti cari orang seperti ini. Kita ketemu sama dia, ngobrol sama dia, kita dapat kekuatan yang baru. Kita ngobrol sama dia, kita dapat inspirasi yang baru. Kita ngobrol sama dia, kita dapat pengharapan yang baru. Ngobrol sama dia, kita kayak wow, terbakar gitu, senang. Wow. Kita harus cari orang seperti ini. Bahkan hidup kita harus menjadi seperti ini, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Jadilah orang-orang yang menambahkan sesuatu sehingga hidup saudara mempunyai dampak. Saudara, beberapa slide lagi, saudara. Bapak Ibu, dalam hidup ini, jadilah orang yang bermanfaat. Jika tidak bisa, jadilah orang yang menyenangkan orang lain. Jika tidak bisa juga, minimal jangan menyusahkan orang lain lah. Amin. Amin, saudara. Astaga, sudah tidak bikin apa-apa, bikin susah ini. Anak-anak muda jangan bikin susah orang tuamu. Amin. Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantu beberapa orang.
Tidak bisa bantu beberapa orang, bantu minimal satu orang. Tidak bisa juga bantu satu orang, kelewatan. Ya kan? Jangan bikin orang lain susah. Minimal lah, jangan bikin orang susah. Pesan, hidup yang berdampak adalah hidup yang membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Bring them to Jesus. Mengenal Tuhan. Natal ini momen yang indah. Bawa keluargamu. Bawa ke tempat ini. Di GCC tempat ini ada hadirat Tuhan. Ada jamahan Tuhan. Amin, saudara. Orang bisa kenal Tuhan. Saya tutup yang ini. Saudara, nama Samgar mungkin hanya muncul 2 kali kitab, tapi menjadi catatan kekal. Dan Tuhan tidak menilai seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam dampak hidup kita bagi orang lain. Jangan tunggu waktu nanti. Jangan menunggu sempurna. Mulailah dari sekarang. Dengan apa yang ada di tanganmu. Di tempatmu, dengan hatimu yang mau dipakai Tuhan. Saya terakhir. Boleh tim musik. Para imam musik maju ke depan. Apa yang bisa dari Kemah Sanggar? Ternyata hidup berdampak. Walaupun latar belakang keluarga kurang jelas atau kurang menguntungkan. Hidup berdampak dimulai dari apa yang di tangan kita. Dan hidup berdampak lahir dari keberanian bertindak di tengah situasi sulit. Dan hidup berdampak selalu membawa berkat dan keselamatan bagi hidup orang lain. Selamat hidup berdampak. Happy Sunday.